Kenapa kamu tidak menghubungiku, Mailah? Nanti kamu marah. Aku nggak mau dimarah-marahin terus sama kamu. Hati aku itu cuma segumpal daging, bukan terbuat dari batu ataupun baja yang tidak pernah merasakan sakit. Sudah dikhianati suami, punya temen hobinya marah-marah, maido terus tanpa mencari tahu kebenarannya. Apek banget hidupku, jelasku, sambil terisak seperti anak kecil. Andai saja aku mahramnya, mungkin saat ini Abraham sudah menarikku dalam pelukannya dan mengusap lembut kepalaku. Tapi mana mungkin dia melakukannya. Menyentuh kulitku saja dia tidak berani. Abraham itu tipe laki-laki yang teramat menjaga marwah seorang perempuan, karena dia faham fikih, walaupun wajahnya seperti preman. Semalam tidak mati lampu, Mailah. Tadi pas aku sama Andita masuk, memang lampu di sini mati semua. Sepertinya ada yang sengaja menurunkan MCB kilometer. Tapi tindakan kamu tepat, karena kamu nggak keluar dari toko, Mailah. Kalau kamu keluar, aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu. Karena bisa jadi itu perbuatan Ibnu atau orang iseng. Aku langsung menoleh menatap wajah Abraham mendengar penjelasan pria itu. Benar juga kata mantan tunangannya Lucy. Untung saja semalam aku tidak keluar mengecek miniatur sirkuit breaker kilometer. Apa Mas Ibnu sengaja memadamkan listrik supaya aku keluar menemuinya? Licik sekali caranya. Aku menarik nafas dalam-dalam, melonggarkan dada yang terasa sesak, lalu membuang napas perlahan. Kepalaku terasa sakit karena terlalu lama menangis. Abraham beranjak dari duduknya dan tidak lama kemudian dia kembali membawa segelas teh hangat dan memberikannya kepadaku. Terima kasih, Bram, ucapku seraya menyesap sedikit demi sedikit teh manis yang terlalu kemanisan itu. Habisin, jangan nyisa, mubazir, perintahnya. Iya, Bram, ini teh manisnya kayak kolak, manis banget. Aku meneguk teh buatan Abraham hingga tandas. Karena yang minum orangnya manis, Mailah. Aku menggigit bibir sambil melirik wajah Abraham yang sedang serius menatap layar laptop. Mungkin saat ini wajahku sudah bersemu merah karena pujiannya, sebab sudah lama tidak ada orang yang memujiku. Jangan lirak-lirik, nanti naksir, celetuknya tanpa menoleh. Siapa juga yang bakalan naksir sama dia? Aku nggak mau saingan sama Andita, karena sudah pasti aku akan kalah. Andita masih muda, cantik, sedangkan aku sudah emak-emak, calon janda pula. Kenapa batin ini terasa nyeri menyebut kata janda? Kalau bisa secepatnya kamu urus perceraian kamu sama Ibnu, Mailah. Biar status kamu jelas, nggak gantung seperti ini. Kamu juga jangan selalu lemah di depan dia. Kamu harus tunjukkan kalau kamu itu wanita yang kuat. Dia harus tahu kalau kamu juga bisa hidup tanpa Ibnu. Abraham memberikan saran. Iya, nanti, Bram, kalau aku lagi libur, sahutku pelan. Jangan ditunda-tunda, Mailah. Kalau kamu memang ingin lepas dari laki-laki buaya kapalan itu. Tapi kalau kamu masih cinta dan enggan berpisah sama dia, ya terserah kamu. Lawang itu hak kamu. Aku cuma menyarankan saja. Abraham sedikit meninggikan nada bicaranya. Syaratnya apa saja kalau mau mengajukan gugatan cerai, Bram? Sebuah lengkungan tergambar jelas di bibir plum pria bermata sayu itu. Nanti aku tanyakan sama temen aku. Sekalian minta tolong bantuin kamu buat urus perceraian dengan Ibnu. Oke, terima kasih. Aku beranjak dari dudukku membantu Andita karena ada beberapa orang pengunjung yang datang. Entah mengapa akhir-akhir ini aku merasa tubuhku selalu lemas dan kepala ini terasa berputar-putar. Perutku juga sering mual, terlebih lagi jika di pagi hari. Apa aku kembali mengandung? Sepertinya tidak mungkin, karena saat aku menyatu dengan Mas Ibnu, kami selalu menggunakan pengaman. Lagi pula Mas Ibnu juga tidak lagi menginginkan anak, karena menurutnya anak itu sebuah beban. Dia merasa terbebani biaya sekolah serta biaya sehari-hari sang anak.
dia lebih memilih mengamburkan uangnya dengan gundiknya yang tidak punya akhlak itu. Aku menuang air putih dari cerek, lalu meneguknya sedikit demi sedikit. Kenapa air putih ini juga rasanya tidak enak? Perutku langsung seperti sedang diaduk-aduk setelah meminum air tersebut. Aku duduk di depan cermin, memindai wajahku yang terlihat pucat pasi, lalu menutupinya dengan sedikit bedak juga lipstik berwarna merah muda. Tidak lupa juga menutupi mata pandaku dengan eyeshadow agar terlihat sedikit lebih fresh. Pasti Abraham akan mengomentari penampilanku jika aku terlihat pucat pasi. Nanti dikira aku masih memikirkan Mas Ibnu lagi. Cie, Bu Maila cantik banget hari ini. Kayaknya mau ketemu sama orang paling spesial nih, lendek Andita ketika aku keluar dari kamar. Aku hanya mengulas senyum karena kepalaku semakin terasa berat dan berputar seperti gangsing. Bahkan semua yang ada di sekitarku terlihat seperti gelombang ombak. Pandanganku menjadi kabur dan semuanya menjadi gelap. Aku membuka mata perlahan, lalu menutupnya kembali karena cahaya yang menyilaukan. Mengerjap-ngerjapkan mata, mengedarkan pandangan, karena semua yang ada di sekitarku terlihat asing dan sepi. Ku gerakan tanganku yang terasa sedikit ngilu, dan ternyata ada jarum menancap di punggung tangan ini, serta selang yang terhubung dengan cairan intravena yang menggantung di tiang infus. Sepertinya aku sedang berada di sebuah rumah sakit. Selang beberapa menit kemudian, seraut wajah cantik dibalut hijab silau stabilo muncul dari balik pintu. Andita tersenyum sambil berjalan menuju ke arahku. "Ibu sudah siuman?" tanya gadis itu sambil menarik kursi dan duduk menemaniku di sisi ranjang. "Aku kenapa, An? Kok aku ada di rumah sakit?" tanyaku sambil memegangi kepala yang masih terasa berat serta keliengan. "Ibu tadi pingsan. Tensi darah ibu terlalu rendah dan penyakit tipes ibu kumat," terang Andita, membuatku sedikit bernapas lega. Bukannya aku menolak rezeki dari Allah berupa buah hati, tapi saat ini keadaan rumah tanggaku sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebentar lagi aku akan bercerai dengan Mas Ibnu, dan aku tidak mau nanti anakku menjadi korban broken home saat usianya masih bayi. Cukup Raihan saja yang merasakan sakitnya melihat kedua orang tuanya berpisah. "Bram, mana An?" tanyaku, karena sudah sejak tadi tidak melihat pria gondrong itu berada di tempat ini. "Pak Bram pergi, Bu. Tadi habis terima telepon dia langsung buru-buru keluar dan gak bilang mau kemana sama saya. Pak Bram cuma bilang kepada saya, suruh jaga ibu baik-baik dan jangan menerima tamu siapapun," sahut Andita. Aku mencoba duduk bersandar di sandaran dipan, tetapi kepalaku masih terasa berat. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali berbaring dan membiarkan Andita menyiapkan segalanya untukku. "Maaf ya, An, aku sudah merepotkan kamu." "Nggak merepotkan kok, Bu." Sebuah senyuman terkembang di bibir tipis wanita itu. Dia lalu mengambil mangkuk berisi bubur, menyuapiku dan segera mengambilkan obat setelah bubur yang ada di mangkuk habis. Bersambung.